siang. Oke, selamat siang. Buat teman-teman nih, ya kan ya, yang bergabung di sini kita lagi bikin video podcast santuy ya lewat online. Jadi kita bakalan tanya kesibukan kakak ini, kemudian kita bakalan cari tips menjadi seorang YouTuber gitu ya. Seperti itu. Oke, kita bakalan perkenalan diri dulu. Boleh kakak siapa namanya, di mana? Nama aku Ishwina Amalia, aku tinggal di Jakarta. Aku seorang beauty vlogger, YouTuber, influencer, gitu deh. Dan seorang ibu rumah tangga 2 anak. Wih, luar biasa loh ya kan ya. Bisa membagi-bagi waktunya luar biasa loh ya kan ya. Mungkin teman-teman udah nggak asing ya dengan kakak ini, seorang beauty vlogger. Kita bakalan cari tahu nih, kakak sejak kapan jadi seorang content creator kak? Apakah dari kecil, apakah gimana? Sejak kapan? Aku fokusnya di 4 tahun belakangan ini sih. Belakang mungkin sekitar 2016-an ya. Terus Ya. ada perbedaan nggak sih YouTube dulu sama YouTube sekarang? Sama aja. Menurut aku sih kayak enakan dulu sih. Pasti ya. Kalau sekarang udah banyak kayak artis-artis udah banyak yang masuk YouTube, jadi orang tuh lebih fokus ke sana gitu. Dan orang tuh makin kesini makin lebih suka sama hiburan dibandingkan kayak tips-tips. Betul, ini keresahan sama sih gitu. Jadi sekarang tuh lebih banyak ke hiburan ya dibanding hal positif gitu ya, kayak tips menabung, tips make up gitu. Oke, terus apa sih yang menjadi motivasi kakak untuk jadi seorang YouTuber gitu? Saat dulu ya, 4 tahun yang lalu gitu. Apakah iseng, apakah memang udah ada niatan gitu? Seperti apa sih kak? Enggak, sebenarnya aku nggak niat sama sekali untuk jadi YouTuber. Awalnya tuh karena hobi aja. Aku memang senang sama dunia makeup, terus aku senang buat video-video pendek dulunya. Terus aku simpen di YouTube. Aku nggak buka-buka tuh lama, tapi pas aku buka lagi ternyata banyak yang nonton, banyak yang suka gitu. Jadi ya udah diterusin aja sampai sekarang. Dan alhamdulillah dari hobi bisa jadi kerjaan. Yes, betul. Karena kan yang enak itu adalah hobi yang dibayar ya kan, hobi yang menghasilkan pundi-pundi uang gitu. Terus kenapa kakak memilih selain kakak hobinya di make up ya, kenapa memilihnya tuh bener-bener di make up gitu? Maksudnya kayak konten tips gitu. Apakah mencoba dengan konten-konten lainnya gitu? Konten prank kah? Konten Kalau ke prank ini sih itu bukan passion aku kurang suka. Cuman kalau nyoba hal lain aku juga sering kan bikin kayak video Shopee haul fashion iya. kayak gitu-gitu, terus mix and match. Waktu itu malah lagi boomingnya Shopee haul. iya. Itu kayaknya di YouTube tuh belum pernah ada yang Shopee haul. Aku bikin pertama kali dan itu ternyata booming banget. Akhirnya aku bilangin teman-teman aku sesama YouTuber, lo coba deh bikin Shopee haul, dan ternyata emang rame banget. Ya, sekarang udah banyak menjamur ya. Kalau sekarang berbeda ya. Banyak YouTuber lain Iya. biasa. Jadi menjadi pelopor. Dan kalau misalkan kerabat atau keluarga, teman gitu, gimana sih responnya gitu? Saat dulu sama sekarang, apakah mensupport juga? Apakah seperti apa sih kak? Ya kalau sekarang sih mereka support banget ya, karena emang udah kelihatan hasilnya gitu. Cuman kalau dulu banyak yang kayak bilang ngapain sih buang-buang waktu banget kayak makeup bikin video kayak gitu, karena memang namanya merintis jadi YouTuber itu nggak gampang dan hasilnya juga nggak langsung kan, nggak instan. Makanya kalau dulu sih banyak dari teman-teman yang kayak ini lu ngapain sih gitu. Cuman kalau dari keluarga emang udah support sih, sampai sekarang support. Terus untuk teman-teman nih mungkin yang pengen menjadi seorang YouTuber, beauty vlogger juga, apa tipsnya sih kak gitu? Dari kakak sendiri gitu, dari pengalaman kakak gitu. Kalau tips dari aku sih, kita harus banyak ide, harus pinter-pinter cari tahu konten apa yang kira-kira disukain orang. Rata-rata sih ya kalau misalnya tentang makeup kita harus tahu sih makeup apa yang terbaru itu untuk di review, karena rata-rata orang kan nyari apa yang lagi ngehits, apa yang paling baru gitu, tips-tips yang bermanfaat. Kita harus banyak ide, harus cari tahu info sana sini gitu sih. Dan kalau misalnya baru pemula, ikutin aja tren yang ada gitu, karena pasti viewers tuh nyari tren, nyari sesuatu yang lagi viral apa gitu. Terus dari segi sebenarnya sih kalau menurut aku ya, yang mahal itu bukan alat sih, tapi ide ya. Ide itu mahal. Iya, ide. Ide itu kayak sebuah karya kayak mahal gitu. Kalau alat kan ya nggak ada kamera, ada handphone ya kan ya.
kalau belum ada modal bisa ada handphone segala macam. Handphone juga sekarang bagus-bagus lah kualitasnya gitu. Terus tipsnya untuk menghadapi ketika ada haters atau ada orang yang komen negatif gitu. Mungkin pernah merasakan posisi down gitu ya. Gimana sih menanggapinya Kak? Ya awal-awal banget sih mungkin langsung kayak ngedown gitu ya. Cuman kalau sekarang misalnya orang menghujat atau ngatain atau apa, ya aku ambil positifnya aja. Siapa tahu memang akunya sendiri yang kurang. Kadang kan orang bilang misalnya, ih jelek banget sih itu alis piring sebelah kayak gitu. Ya aku nyadar diri aja. Oh mungkin emang kurang rapi gitu. Kadang ada yang bilang, ih kok sebelum makeup mukanya jelek banget gitu. Ya udah, aku sadar diri aja. Oh berarti emang makeup aku bagus dong. Nyatanya bisa berubah yang tadinya jadi jelek jadi cantik gitu. Jadi Ya pokoknya diambil positif. Yes. Karena kalau pikir jeleknya ya bakal ngedown sendiri. jadi jadikan introspeksi dan jadikan sebuah motivasi gitu ya. Jadi koreksi ke depannya gitu. Kurangnya di A kita perbaikin segala macam gitu. Terus kalau misalkan teman-teman yang pengen mulai, sekarang lagi pandemi nih ya, mungkin sekarang kan digital tuh bener-bener kenyataan gitu ya. Sekarang udah disinggung tadi kan kayak artis TV juga masuk ke YouTube ya kan ya. Sekarang merajalela di YouTube gitu. Buat apa ya, saran buat kakak, buat teman-teman gitu yang pengen mulai jadi YouTuber gimana gitu. Apakah ya memang nggak instan gitu ya? Gimana sih kan? Apa ya ayo nggak apa-apa berkarya gitu. Ya kalau lagi pandemi kayak gini emang susah ya. Di satu sisi lagi pandemi orang pengen jadi YouTuber juga karena ini adalah kerjaan yang nggak terpengaruh sama pandemi corona gitu kan. Betul. Tapi di satu sisi lagi di saat berbarengan artis-artis pun pada masuk ke YouTube. Jadi kita sebagai ibaratnya orang biasa itu bakalan susah banget kalau aku bilang ya. Jadi kita harus benar-benar pinter cari apa sih hal yang bikin orang tuh nyari gitu, walaupun kita bukan artis, walaupun siapa tapi nyari gitu. Jadi kayak misalnya kita bikin aja, orang kan lagi pada di rumah, lagi pada gabut, lagi pada ya gak ada kerjaan lah gitu ya, pasti dia buka-buka YouTube, cari kayak misalnya cewek sukanya pasti cari resep masakan. Orang yang nggak bisa masak, yakin deh pandemi ini pasti dia coba untuk masak, bikin aja resep masakan apa gitu kan lagi cari juga. Atau tips kayak ngapain sih selama pandemi ini, sesuatu hal yang bermanfaat apa gitu, kita sharing-sharing aja. Atau kita mulai membangun Instagram juga bisa, bangun Instagram, kita bikin Instagram resep masakan yang gampang-gampang, itu juga banyak kok dicari orang. Jadi memanfaatkan peluang sekecil apapun ya kayak untuk menjadikan sebuah pekerjaan gitu. Karena banyak juga sekarang kayak banyak yang di PHK gitu. Mungkin ya karyawan-karyawan kayak pekerjaan konvensional gitu, kayak perusahaan-perusahaan kan mungkin terganggu gara-gara pandemi gitu. Berbeda dengan digital ya gitu. Terus kalau misalkan kakak punya temen juga gitu nggak sih kayak yang di PHK gitu, kayak maksudnya ada keluh kesah teman-teman gitu, ada nggak sih gitu teman-teman sekitar gitu yang dapat? Ya banyak banget orang-orang ya, misalnya kayak aku keluar rumah terus ketemu kayak tukang jualan apa, dia kadang suka bilang aku tuh sebenarnya baru loh jualannya karena di PHK karena pandemi gitu. Bahkan suami aku kan kerja kantoran juga, dia teman-temannya banyak banget yang di PHK sampai 30% dari perusahaan. Itu banyak banget sebenarnya, cuman ya itu tadi udah manfaatin aja hal sekecil apapun gitu. Yang aku pernah bilang ke teman-teman, coba deh kita belajar masak, coba belajar masak. Orang-orang tuh lagi pada takut keluar, lagi pada males keluar. Kalau cuma sekedar beli makan, mereka pasti makan carinya online. Gitu. Coba kita berkreasi di dunia makanan, terus kita share di food atau jual di Shopee, kan lagi laku banget. Sekarang kan kakak di Instagram juga udah bagus gitu kan ya, terus di YouTube apalagi gitu. Satu kebanggaan juga buat kita gitu, bisa ngobrol santuy ya kan ya, biasa kan orang ya gitu, meskipun ada banyak problem ya ya mau dimaklum lah gitu. Dan terus ada gak niatan kakak untuk memulai bisnis gitu, mungkin kayak bisnis makanan atau kayak bisnis kakak passion juga gitu, memulai gak gitu? Nah, sebenarnya ada ya, aku juga lagi buka usaha lagi, baru seminggu yang lalu lah aku buka all shop fashion sama beauty gitu ya, beauty stuff. Tapi kalau untuk makanan karena aku gak bisa masak ya aku belum sih kalau kesana, baru di dunia fashion aja. Karena manfaatin peluang, karena kita nggak tahu kedepannya kayak gimana, namanya di dunia hiburan ini kan kita nggak ada yang pernah tahu. Betul. Gimana, jadi harus punya bisnis. Bilang Jadi kita harus struggle kemana-mana gitu ya. Kira-kira kakak mau masak itu pakai
pakai bubuk makeover gitu. Gak bisa lah. Ya, kirain ada rasa makeover apa gitu ya mungkin. Terus kalau kan di make up gitu ya saya nggak tahu gitu ya kalau make up gitu. Mungkin saya sering lihat teman gitu yang cewek gimana gitu. Terus memangnya kalau bagian terpenting wanita tuh make up apa sih? Apakah bedak, lipstick, alis gitu? Atau semuanya penting? Ya tergantung, orang pasti nganggepnya beda-beda. Kalau aku sendiri sih lipstick. Karena kalau enggak kan kayak pucet banget ya, mau kita udah mandi, udah gimana, tapi kalau belum pakai lipstick aku ngiranya kayak belum mandi. Tapi ada orang yang bilang, aku yang paling penting sih alis, katanya kalau alisnya nggak on, rasanya kayak suram lah gitu, banyak sih, ya itu beda-beda. Iya tergantung variabel orangnya gitu ya, idealismenya di mana gitu. Apakah memang lipstick memang penting, alis penting gitu. Tapi menurut saya sih kalau wanita itu memang make up itu adalah pemanis muka wanita gitu. Karena dibilang tidak make up ya bagus gitu. Dibilang make up ya bagus, pakai make up ya pemanis gitu. Kayak beratin pakai topping lah gitu. Kalau pop es tuh pakai topping gitu. Ya kan, dia lebih manis gitu. Ya. Iya sih, cuman jangan berlebihan aja. Yes, gitu. Jangan terlalu berlebihan gitu. Ya kan, karena mungkin sekarang kan banyak anak-anak SMP, SMA juga mengenal make up, jadi kakak bisa mengenalkan ini buat SMA anak kecil harus seperti ini takarannya gitu kan ya, jangan berlebihan gitu. Aku sih ada videonya, misalnya make up untuk anak SMA, make up untuk remaja SMP, itu aku ada make up untuk ke kampus gitu-gitu, dan emang beda-beda. Kalau kan ada make up yang boleh dipakai orang dewasa, ada yang nggak boleh, nggak dibolehin untuk anak yang masih umur berapa gitu. Ya, kan boleh, kalau kan anak-anak kecil biasanya pakai bedak niknak aja tuh. Yang pakai kerambol gitu kan, udah putih kinclong gitu. Mungkin ini menarik banget nih sampai saya lupa waktu ya, sampai lupa diri gitu saya itu siapa, sampai keasikan ngobrol gitu. Mungkin banyak banget yang bisa kita petik buat teman-teman di sini, suatu kebanggaan buat kita juga. Dan teman-teman bisa komen-komen di bawah nanti tipsnya apa yang bisa dipetik di sini ya kan ya. Banyak caption, banyak quotes di sini. Mungkin seperti itu aja Kak atas waktunya. Terima kasih. Sukses terus. Bisnisnya lancar, YouTube-nya semakin bagus. Mungkin kalau saya main ke Jakarta, saya juga kan kerja di Bekasi nih, cuman saya tinggal di Bandung. Cuman kerja di Bekasi gitu, di daerah Bekasi, cuman lagi dicutikan. Next time kalau ada project bisa bikin project bareng lah kalau ke Jakarta ya. Mungkin semua diizinkan gitu kan ya. Terima kasih atas waktunya Kak, sukses terus YouTube-nya, Instagram-nya, bisnisnya. Oke? Amin. Amin, bye-bye. Bye.